Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ya untuk tatap muka kali ini, dimana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal dari CV Roti Jaya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai jurnal pembelian. Ya, untuk bentuk jurnalnya sendiri, untuk jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal kira-kira seperti ini ya, masih kurang lebih masih sama dengan jurnal-jurnal pengeluaran yang lainnya. Di sini ada kolom tanggal, ini untuk menuliskan tanggal terjadinya transaksi pengeluaran kas. Kemudian event number ini adalah nomor bukti pengeluarannya. Kemudian description ini adalah bisa diisi dengan keterangan untuk apa perusahaan mengeluarkan uangnya atau kepada siapa. Kemudian kita fokus kepada kolom debit dan kredit, di mana untuk kolom debit sendiri ada akun payable ya. Ini kolom yang digunakan untuk mengisi jika perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang. Kemudian ada kolom order berarti digunakan untuk menuliskan nilai atau nominal jika perusahaan mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang, maka bisa kita tuliskan keterangan nomor akun untuk pembayaran apa di sini ya, nomor akun untuk jenis pengeluarannya di sini atau akun yang digunakan. Kemudian ada kolom kredit, di sini ada kolom cash in bank ya. Kolom cash in bank ini jika pengeluaran uang itu digunakan atau kita menggunakan cash in bank untuk membayarnya, dimana untuk kebijakan akuntansi sendiri pengeluaran yang akan dibayar dengan menggunakan cash in bank itu adalah jika pengeluaran di atas 1 juta. Kemudian di sini ada akun number dan jumlah, dimana jika pengeluaran perusahaan mengeluarkan uang bukan dengan menggunakan cash in bank atau kita bisa menggunakan petty cash. Di sini ada akun number dan jumlahnya. Oke, mungkin bisa kita langsung saja ke studi kasus dengan soalnya. Di sini sudah saya siapkan soalnya di sini ya. Masih dengan soal CV Roti Jaya ya. Dimana untuk dokumen-dokumen transaksi yang masuk di jurnal pengeluaran kas sendiri, yang pertama di sini adalah ada nota kontan. Tapi nota kontan di sini kopnya perusahaan lain. Artinya jika ada bukti transaksi nota kontan kemudian kopnya itu adalah perusahaan lain atau bukan CV Roti Jaya, berarti dokumen itu bisa masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian dokumen yang kedua, ciri-ciri dokumen yang masuk di jurnal pengeluaran kas yang kedua, yang kedua adalah ada dokumen transaksi bukti pengeluaran kas di sini. Nah, inilah dua dokumen atau ciri-ciri dokumen yang masuk di jurnal pengeluaran kasnya. Oke, sekarang kita telusuri satu-satu dokumen transaksi dari nomor 1 sampai terakhir, mana-mana yang kira-kira masuk ke dalam kategori nota kontan dan bukti pengeluaran kas. Oke, langsung saja. Untuk dokumen transaksi nomor 1 di sini ada faktur ya, bukan, berarti lewat. Kemudian dokumen transaksi nomor 2, perhatikan di sini ada nota kontan ya, kopnya toko berkah. Dia bukan toko CV Roti Jaya, berarti nota kontan untuk dokumen transaksi nomor 2 ini bisa kita masukkan di jurnal pengeluaran kas ini. Oke, sekarang kita coba input dokumen nomor 2 atau nota kontan ini ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, yang pertama kita masukkan bulan dulu di sini ya. Kita masukkan bulannya. Ya, bulannya di sini ada Desember. Kemudian tanggal transaksinya di sini adalah tanggal 6 Desember. Berarti kita input di sebelahnya sini. Kemudian di sini ada nomor ya, nomor bukti di sini ada NK12-1, kita masukkan di kolom FV dan number ini. Oke, lalu keterangan deskripsinya, karena ini adalah pembelian secara kredit ya, nota kontan kop perusahaan orang lain, ini adalah transaksi pembelian secara tunai ya. Jadi pembelian tunai, maka kita bisa kasih keterangan di sini pembelian secara kontan atau tunai seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke kolom debit dan kolom kredit. Oke, untuk jurnal pengeluaran kas ini baiknya kita mengisinya itu dari kolom kredit. Ya, di sini keterangannya kita mengeluarkan sejumlah uang ya. Jumlah uang yang kita keluarkan di sini adalah 99 juta. Perhatikan sesuai dengan ketentuan atau kebijakan perusahaan bahwa jika perusahaan mengeluarkan uang ya, ini. Oke, kebijakan pengeluarannya. Jika pengeluaran kas di atas 1 juta maka bisa dilakukan dengan cek atau cash in bank, dan jika pengeluaran di 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Nah, di sini untuk dokumen transaksi nomor 2, karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku ini kurang dari 1 juta, maka kita gunakan
petty cash atau kas di tangan untuk membayarnya. Berarti jangan masuk ke kolom cash in bank. Kita masuk di kolom order di sini. Ya, kita masukkan akun numbernya adalah 1/100 untuk kode akun yang kas di tangan. Jumlahnya adalah 99 juta. Nah, kemudian kita baru masuk ke kolom debit. Perhatikan, untuk 99 juta karena kita bukan membayar hutang dagang, maka kita fokus di kolom order ini. Ya, sekali lagi, jika perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang, maka kita bisa masuk ke kolom account payable. Tetapi jika perusahaan mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita masuk ke kolom order. Oke, di sini karena pembelian tunai ya, bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita bisa masukkan di sini kode akun. Karena ini pembelian bahan baku, maka bisa masukkan kode akun untuk persediaan bahan baku dan penolong. Jumlahnya di sini adalah kita bisa ambil dari subtotal itu sebesar 90.000 ya. Kemudian yang kedua ini ada PPN 10% atau PPN masukan di sini. Berarti kita masukkan kode untuk PPN masukan. Ini 1/1500, besarnya PPN adalah 9.000. Sehingga untuk jumlah yang dikeluarkan 99.000 ini sudah sesuai, sudah sama dengan nilai pembelian dan PPN yang ada. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi selanjutnya. Oke, perhatikan di sini untuk dokumen transaksi nomor 3, ini ada bukti pengeluaran kas. Ini CV Roti Jaya. Oke, di sini perhatikan untuk dokumen transaksi nomor 8 seperti biasa kita masukkan dulu tanggalnya di sini. Ya, tanggal 8 ya. Kemudian di sini nomornya adalah BKK 12-1. Ya, kemudian keterangannya ini bisa kita tulis di sini. Keterangannya adalah untuk pembayaran kepada toko berkah. Berarti deskripsinya ini kita bisa diisi dengan toko berkah. Oke, kita langsung masuk ke kolom debit dan kolom kredit. Nah, di sini kita mengeluarkan sejumlah uang adalah 1.200.000. Nah, sekarang karena pengeluaran uangnya di atas 1 juta, maka kita bisa gunakan cash in bank atau bisa gunakan akun cash in bank di sini. Diisi di kolom cash in bank sebesar 1.200.000 di sini. Ya, di sini. Kemudian perusahaan mengeluarkan uang sebesar 1.200.000 ini karena untuk membayar utang dagang, maka kita bisa masuk ke kolom account payable dengan jumlah yang sama yaitu 1.200.000. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 8. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen transaksi selanjutnya. Kita cari. Oke, untuk dokumen nomor 4 bukan. Ini CV Roti Jaya, ada bukti memorial. Kemudian dokumen nomor 5 juga bukan. Nomor 6 ini ada faktur juga bukan, lewat. Ini lewat. Dokumen nomor 8 ada nota kontan, perhatikan. Ini juga nota kontan, tetapi di sini nota kontan yang kita maksudnya adalah nota kontan tetapi kopnya perusahaan orang lain. Sedangkan di sini ada nota kontan tetapi di sini kopnya CV Roti Jaya. Berarti ini bukan, karena ini adalah CV Roti Jaya. Ini adalah penjualan secara kredit. Yang dimaksud di sini adalah pembelian ini adalah penjualan secara tunai ya, yang ini nota kontan yang ini. Yang dimasukkan di sini adalah pembelian secara tunai. Oke, lanjut. Dokumen transaksi nomor 9 juga bukan, nomor 10 juga bukan. Lanjut. Oke, bukan, ini juga bukan. Oke, bukan. Bukan. Nah. Ya, ini dokumen transaksi nomor 20. Ini ada bukti pengeluaran kas di sini. Oke, di sini keterangannya adalah untuk membayar gaji karyawan. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya di sini, tanggal 27. Kemudian nomor buktinya adalah BKK 12-2. Oke, keterangannya di sini karena kita membayar gaji, maka bisa kasih keterangan beban gaji atau biaya gaji seperti itu. Oke, perhatikan di sini kita masuk ke kolom debit dan kredit. Oke, kita mengeluarkan 1.500.000, berarti di atas 1 juta, berarti kita gunakan cash in bank untuk mencatatnya. Kita masukkan di kolom cash in bank, di kolom kredit 1.500.000. Kemudian 1.500.000 ini karena kita membayar gaji bukan utang dagang, berarti kita gunakan kolom order. Oke ya, jadi sekali lagi karena kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita jangan gunakan kolom account payable, tapi kita masuk ke kolom order. Oke, kita sebutkan kalau beban gaji dan upah itu kodenya berapa di sini kita masukkan. Oke, untuk biaya gaji di sini bisa kita gunakan kode biaya tenaga kerja langsung ya. Ini 5/100. Kita masukkan di sini untuk biaya tenaga kerja langsung.
kodenya 51100, kemudian jumlahnya sama 1.500.000. Oke, itu untuk transaksi dokumen nomor 20. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Oke, dokumen nomor 21 ini juga sama, bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah untuk mengisi dana kas kecil atau kas di tangan. Oke, kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 30. Lalu nomor buktinya adalah BKK 12-3, kita masukkan. Keterangannya di sini adalah karena untuk pengisian kembali dana kas kecil, maka kita bisa isikan pengisian dana kas di tangan atau pengisian dana kas kecil. Oke, kita masuk ke kolom debit kredit. Kita masukkan dari kolom kredit. Di sini kita mengeluarkan sebesar 3 juta. Karena 3 juta di atas 1 juta berarti kita gunakan cash in bank. Kita masukkan di kolom cash in bank sebesar 3 juta. Lalu kita masuk ke kolom debit di sini. Oke, di sini 3 juta, perusahaan mengeluarkan uang 3 juta, ini bukan untuk mengeluarkan hutang dagang, masih sama dengan yang di atasnya tadi. Jadi kita jangan gunakan account payable, tetapi kita gunakan kolom order. Di sini kode untuk dana kas kecil sendiri itu adalah 1 strip atau kas di tangan adalah 1 strip 100. Berarti kita masukkan di sini kode akun untuk kas kecil atau kas di tangan sebesar atau 1 strip 100. Kemudian nilainya sama, yaitu 3 juta. Ya, seperti ini. Oke, habis dokumen transaksi. Berarti untuk jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal itu ada 4 bukti transaksi yang masuk di jurnal pengeluaran kas, yaitu tanggal 6 itu pembelian kontan, tanggal 8 itu untuk penerimaan piutang dagang, tanggal 27 kita bayar gaji, dan tanggal 30 kita ada transaksi pengisian dana kas kecil atau kas di tangan. Jika sudah selesai, maka kita jumlahkan kolom masing-masing, kolom account payable, kolom order, kemudian cash in bank, dan kolom order untuk yang kolom kredit. Kita masukkan di sini, jumlahkan account payable itu sejumlah 1.200.000. Kemudian kolom order di sini nilainya sebesar 4.599.000, kemudian cash in bank sebesar 5.700.000, dan kolom order untuk kolom kredit itu sebesar 99.000. Seperti itu. Baru kita masukkan kode akun untuk account payable di sini, kita masukkan 2 strip 110. Kemudian untuk cash in bank itu kode akunnya adalah 1 strip 120. Ya, seperti itu. Nah, setelah sudah kita masukkan kodenya, baru kita masukkan ke dalam rekapitulasi, atau kita akan buat rekapitulasi untuk mengelompokkan akun-akun mana saja yang masuk di kolom debit dan akun-akun mana yang masuk di kolom kredit. Oke, sekarang di kolom debit itu ada kode akun 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kode akun. Kita urutkan. Yang pertama dari akun terkecil itu ada akun 1 step 1 sini dulu kita masukkan. Ya, kemudian yang kedua akun terkecil kedua adalah 1 step 210. Ini kita masukkan. Kemudian akun yang ketiga di sini ada kode akun 1.500 ya, untuk kode 1.500. Kemudian kode yang ketiga, yang keempat ini adalah 21.100 untuk account payable-nya, dan yang terakhir adalah kode 51.100 untuk persediaan apa ini, kode 5 itu berarti untuk upah biaya tenaga kerja langsung. Oke, sekarang kita baru masukkan jumlahnya masing-masing. Jumlah untuk 1.100 ini sebesar 3 juta. 3 juta. Kemudian yang kedua ini ada 90.000. Yang ketiga itu ada yang ketiga ini adalah 900 ya. Kemudian yang keempat ini ada 1.200.000, dan untuk tenaga kerja langsungnya adalah 1.500.000. Oke, sekarang kita masukkan untuk kode akun yang masuk di kolom kredit. Di sini hanya ada 2, yaitu kode akun untuk kas di tangan atau petty cash, dan kode akun untuk cash in bank. Karena kita masukkan yang terkecil dulu dari kas di tangan, kodenya 1 strip 100, dan cash in bank 1 strip 1120, baru kita masukkan jumlahnya. Untuk cash petty cash atau kas di tangan itu sebesar 99.000, dan untuk cash in bank itu sebesar 5.700.000. Baru kita jumlahkan masing-masing untuk yang di kredit dan untuk di debit. Di sini hasilnya sudah seimbang, yaitu 5.799.000 untuk kolom debit, dan kolom kreditnya adalah 5.799.000.
Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ya. Masih biasa, sangat mudah ya. Jadi tolong dipelajari dan tolong dicermati, kemudian dikerjakan seperti apa yang kalian lihat hari ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.